Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, kembali kita bertemu pada tutorial matematika umum kelas 11 MIPA ataupun IPS. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga atau video ketiga. Masih mengenai dimensi ruang, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan masuk pada perhitungan antara titik ke titik. Pada minggu lalu, kita telah belajar bagaimana yang namanya jarak antara titik dengan titik. Dalam menentukan jarak antara titik dengan titik, kalian harus memahami materi yang telah Ibu berikan minggu lalu, yaitu mengenai dalil Pitagoras. Karena dalam perhitungan jarak antara titik dengan titik, kalian pasti akan memasukkan rumus dalil Pitagoras tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat beberapa contoh yang Ibu berikan pada bangun ruang, baik itu pada kubus, pada balok, maupun pada 5 segi 4 beraturan. Itulah contoh kita. Yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana panjang rusuknya adalah A cm. Nah, jadi ini kita punya kubus. Ingat cara memberi nama kubus. Kalau dia kubus A, jadi sini seperti ini. A, B, C, D, E-nya mulai lagi di sini. E, F, G, H. Rusuknya adalah A cm. Pertanyaannya adalah, hitunglah yang pertama jarak antara titik A ke titik C. Jadi kita akan mencari nih jarak antara titik A ke titik C. Pertanyaan yang kedua, kita akan mencari jarak antara titik A ke titik G. Jadi yang ini jarak antara titik A ke titik G. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jarak antara titik A ke titik R atau jarak AR jika R adalah titik tengah GH. Jadi seperti ini. Jadi pada rusuk GH ini kita bagi dua, di tengah-tengahnya kita beri nama R. Jadi yang akan kita cari jarak antara titik A ke titik R. Sekarang kita akan lihat pembahasannya satu persatu. Sini kita akan mencari jarak antara titik A ke titik C. Seperti ini ada gambar kita. Nah, ini yang Ibu buat garis putus-putus. Kita akan cari jarak antara titik A ke titik C. Nah, untuk mencarinya, kita perhatikan segitiga kita adalah segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC ini, siku-sikunya berada di B, atau pada sudut B ini adalah sudut 90 derajat. Jadi perhatikan, pada kubus, kalau gambarnya yang dimensi ruangnya, sepertinya dia bukan berbentuk persegi ya, seperti bentuk ini ya, seperti bukan persegi. Tapi kalian bayangkanlah kubus itu adalah ruang kamar kalian yang berbentuk segi 4 ya. Jadi ini bagian bawahnya ini yang sebenarnya ini bentuknya segi 4, tapi kalau kita gambar ya seperti inilah. Kemudian bagian atasnya juga segi 4, bagian kanan maupun kirinya juga segi 4. Nah, jadi depan belakang yang terlihat benar memang segi 4. Jadi yang semua bangunnya itu berbentuk seperti bangun depan ini sebenarnya. Baik itu atas, bawah, kiri dan kanan ya. Jadi kalau segitiga ABC ini kita pindahkan, jadi dia seperti ini gambarnya. Siku-sikunya di B tegak lurus. Nih, sudutnya 90 derajat. Nah, berdasarkan panjang rusuknya tadi, bahwa terdahulu telah Ibu ingatkan bahwa kubus itu
rusuknya memiliki panjang yang sama, jadi semua rusuk kubus sama. Jadi kalau dikatakannya panjang AB-nya A cm, berarti panjang BC-nya juga A cm, CG-nya juga A cm, semuanya adalah A cm. Ya. Jadi jarak antara titik A ke titik C itu adalah panjang dari ruas garis atau panjang dari rusuk AC. Nah, sekarang bagaimana cara kita dapat menemukan berapa panjang AC-nya? Ya, kita menggunakan dalil Pitagoras. Dari gambar segitiga siku-siku ini, AC itu adalah sisi yang paling panjang atau sisi miring. Ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus dalil Pitagoras, bahwa yang minggu lalu sudah kita pelajari, AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Ya, karena kubus memiliki rusuk yang sama, jadinya baik AB maupun BC-nya panjangnya adalah A. Jadi akar panjang ABA dikuadratkan A kuadrat ditambah panjang BC juga A dikuadratkan jadi A kuadrat. Jadi akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, jadi 1A kuadrat ditambah 1A kuadrat. Berarti A kuadrat kita ada 2. Ya, sekarang kalau kita cari berapa akar dari 2A kuadrat. Kalau akar 2 biarkan, karena kita kan akar 2 bukan kuadrat sempurna, tidak usah dicari. A kuadrat akarnya adalah A. Jadi hanya A-nya saja yang kalian keluarkan dari akar. Sehingga didapat A akar 2. Artinya jarak antara titik A ke titik C adalah A akar 2 cm. Lanjut kita pada penyelesaian untuk yang kedua. Yang kedua, kita akan mencari jarak antara titik A ke titik G. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari jarak antara titik A ke titik G. Kita akan menemukan segitiga yang dimana letak siku-sikunya. Jadi kalau kita ingin mencari jarak antara titik A ke titik G, kita langsung hubungkan garis lurus dari titik A ke titik G dan kita temukan segitiganya, yaitu segitiga ACG, siku-siku segitiga ACG. Siku-sikunya di C atau di sudut C ini adalah 90 derajat. Kalau ibu pindahkan dia seperti ini gambarnya. Ini jadi ya, ACG. CG panjangnya tadi adalah A cm. Kemudian AC, nah AC tadi sudah kita cari di pertanyaan pertama. AC kita tadi kita dapat nilainya A akar 2 cm. Ini kan? Nah, jadi nanti jarak antara titik A ke titik G itu adalah panjang ruas garis atau rusuk AG. Sama juga kita gunakan dalil Pitagoras. AG-nya itu adalah sisi yang miring ya. Jadi AG-nya adalah akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya A akar 2, berarti akar A akar 2-nya kita kuadratkan ditambah CG kita adalah A kita kuadratkan. Nih, A akar 2 kalau dikuadratkan, A kali A kuadrat. Akar 2 dikali akar 2, 2. Jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga kita memiliki 3A kuadrat. Jadi dia akar dari 3A kuadrat. Yang bisa kita keluarkan dari kuadrat adalah A kuadratnya. Sehingga hasilnya adalah A akar 3. Jadi jarak antara titik A ke titik G adalah A akar 3 cm. Kemudian kita lihat juga cara menyelesaikan yang pertanyaan kita yang C.
Pertanyaan yang C, jarak AR atau jarak antara titik A ke titik R jika R-nya itu adalah titik tengah dari rusuk atau garis GH ya. Nah, seperti ini. Jadi pada garis GH ini kita bagi dua, di tengah-tengahnya sini kita beri simbol huruf R. Yang mau kita cari jarak antara titik A ke titik R. Nah, di sini juga kita akan temukan segitiga siku-siku. Nanti siku-sikunya di H atau H-nya itu sudutnya 90 derajat. Jadi ya seperti ini nanti ya. Nah, jadi kita dapat segitiga, nama segitiga kita AHR. Jadi kalau ibu pindahkan, jadi yang HR-nya ibu pindahkan ke sini, ke bawah sini ya. Nah, ini kan H-nya siku-siku. Oke. Posisinya ibu balik saja ya, A-nya berada di sebelah atas. Jadi kayak ini dia, ini siku-sikunya di H. Nah, ini kan ada R-nya ya. Nih, HR kalau dia panjang GH tadi kan A cm, berarti kalau dia RH-nya berarti setengah dari A cm. Jadi dia ini setengah A cm. Kemudian nih AH itu samalah dengan panjang AC yang kita dapat tadi, sama dengan panjang AC ya. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang BD, sama dengan panjang BG, sama dengan panjang CF, sama dengan panjang AH, sama dengan panjang DE, kemudian bagian atasnya juga ya. Nah, jadi dia sama, yang namanya diagonal sisi ya. Nah, jadi kita dapat bahwa panjang AH itu adalah A akar 2 yang pada perhitungan kita yang nomor A tadi ya. Nih. Nah, di sini kita akan mencari jarak antara titik A ke titik R, berarti kita gunakanlah dalil Pitagoras ya. Artinya kita ingin mencari berapa panjang ruas garis atau berapa panjang rusuk AR. Kita gunakan dalil Pitagoras, yang mau kita cari itu adalah sisi miring ya. AR adalah akar AH kuadrat ditambah dengan HR kuadrat. Kita masukkan nilainya, berarti akar AH kita adalah A akar 2, kita kuadratkan, ditambah HR kita setengah A akar 2. A akar 2 kalau dikuadratkan, A kali A kuadrat, akar 2 kali akar 2, 2. Setengah A akar 2 kalau kita kuadratkan, setengah 1/2 dikali 1/2, 1/4. A nya kita kuadratkan jadi A kuadrat. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kalian samakan penyebutnya. 2 itu kalau kalian samakan penyebutnya jadi 4, berarti dia 8/4 ya. Jadi 8/4 ditambah 1/4 berarti A kuadrat kita ada sebanyak 9/4 A kuadrat. Baru kita cari akarnya. Akar dari 9/4, akar 93, akar 4-nya adalah 2, jadinya 3/2 A. Jadi jarak antara titik A ke titik G adalah 3/2 A cm. Nah, sekarang kita lihat ada yang perlu kalian ingat atau catatan, unsur-unsur pada kubus supaya nanti dalam perhitungannya kalian tidak terlalu susah. Ya. Jadi misal kita punya kubus ABCD, EFGH, rusuknya adalah A. Jadi semuanya sama ya. Kalau dia panjang rusuk semua sama. A ini bisa kalian ganti dengan angka, boleh 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi A itu adalah rusuknya, ya. Nah, jadi pada kubus itu dia terdiri dari 12 rusuk. Yang mana panjang semua rusuknya itu adalah sama. Yang mana saja rusuk-rusuk pada kubus, 12 rusuknya adalah garis AB, garis BC, garis AD, garis CD, garis AE, garis EF, garis BF, garis BH, garis CG, garis GH, garis FG, dan garis EH. Jadi semuanya ukurannya atau panjangnya sama. Kalau dia AA semua panjangnya. Kalau dia 5 ya 5 semua panjangnya.
Kemudian terdiri dari 12 diagonal sisi, atau boleh juga kalian sebut diagonal bidang yang memiliki panjang yang sama. Nah, yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah AC. Jadi kalian hubung yang bagian bawah ada 2, bagian atas ada 2, kanan ada 2, kiri ada 2, depan 2, di belakang juga ada 2 ya. Jadi yang namanya diagonal sisi atau diagonal bidang itu adalah panjang atau garis AC, garis BD, EG, FH, AH, DE, BG, CF, AF, BE, DG, dan CH. Jadi dia punya 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, yang mana cara mencarinya tadi, seperti kalian gunakan dalil Pitagoras ya. Nah, kalau kalian sudah mengerti, kalian boleh gunakan rumus cepatnya. Jadi, untuk mencari panjang diagonal bidang atau diagonal sisi, ada 12 yang ini ya tadi, cukup kalian gunakan rumusnya A akar 2, yang mana A-nya itu adalah panjang dari rusuk kubus. Jadi kalau katanya kubus kita memiliki panjangnya adalah 5 cm, misal kalian ditanya berapa panjang AC, atau berapa panjang EB, atau berapa panjang BG, atau berapa panjang HF, cukup kalian jawab A tadi 5, jadi jawabannya adalah 5 akar 2. Gitu ya, untuk kalian menentukan diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian terdiri dari 4 diagonal ruang, sama juga dia memiliki panjang atau ukuran yang sama. Yang mana yang dinamakan diagonal ruang itu adalah ini panjang AG, panjang BH, panjang atau CE, panjang DF. Nah, ini semua adalah diagonal ruang. Jadi dia ada 4 diagonal ruangnya. Nah, tadi juga kita sudah cari yang diagonal ruang AG yang tadi ya. Nah, dengan menggunakan dalil Pitagoras juga. Nah, tapi ada rumus cepatnya kalau sudah paham. Nah, kalau yang ditanyanya adalah diagonal ruang atau 4 ukuran yang di atas ini tadi ya. Nah, cukup kalian gunakan rumus A akar 3. A-nya itu panjang rusuk kubus. Jadi misalnya dikatakannya rusuk kubusnya 10 cm. Kalian ditanya panjang DF atau panjang AG. Berarti jawabannya 10 akar 3. Jadi tidak usah lagi menggunakan Pitagoras ya. Asal ingat ya cara penyelesaiannya ini rumusnya. Nah, ini yang harus diingat yang pada kubus. Sekarang kita lanjut perhitungan yang selanjutnya. Ini yang pada balok ya. Sekarang kita lihat pada balok. Diketahui balok PQRS TUVW. Ini balok kita PQRS TUVW. Jadi seperti ini kalau memberi namanya ya, urutannya. Nah, di sini dikatakannya panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 10 cm. Jadi kalau pada balok dia ukurannya tidak seperti kubus tadi. Kalau kubus sama semua rusuknya, kalau balok dia tidak sama. Nah, ini ya. Jadi panjang tuh nih, panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, tingginya 10 cm. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, pada balok itu yang punya ukuran yang sama itu adalah yang berhadapan saja. Jadi ini bagian atas nih, sisi yang berhadapan ya nih. Yang punya panjang yang 12 ini adalah PQ, sama panjangnya dengan SR, sama panjangnya dengan PU, sama panjangnya dengan WV ya. Kemudian QR ini sama panjangnya dengan UV, sama dengan TW, sama dengan PPS. Nah, sedangkan RV panjangnya sama dengan ini, yang berhadapan dengan dia, sama dengan SW, sama dengan PT. Itu pada kubus, pada balok ya. Kalau pada kubus tadi semuanya sama. Sekarang pertanyaan pertamanya, lihat nih, hitunglah jarak antara titik P ke titik R. Kita akan cari jarak titik P ke titik R ini ya. Kemudian pertanyaan kedua, jarak antara titik T ke titik R. Baik, kita lihat bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ini yang pertama kita lihat, kita akan mencari
jarak antara titik P ke titik R. Nih, jarak antara titik P ke titik R. Ya, jarak P ke R. Nah, di sini kalian akan menemukan suatu segitiga. Ketika kalian menghubungkan titik P ke titik R, kalian akan mendapatkan suatu segitiga yang mana siku-sikunya adalah di Q. Kalau ibu pindahkan dia seperti ini. Siku-sikunya di Q ya. 5 cm, kemudian ini 12. Nah, mau kita cari itu adalah sisi miringnya atau titik P ke titik R. Kita gunakan dalil Pythagoras. Jadi jarak titik P ke titik R adalah panjang ruas garis PR. Kita gunakan dalil Pythagoras. PR adalah akar PQ dikuadratkan ditambah dengan QR dikuadratkan. Sehingga kita lihat masukkan angkanya, berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat, 12 kali 12, 144 ditambah 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Jadi akar 169. Akar 169 adalah 13. Jadi jarak titik P ke titik R adalah 13 cm. Lanjut kita pada penyelesaian yang soal nomor B ya. Ini kita akan mencari jarak antara titik T ke titik R. Nah, lihat tuh. Jadi kita hubungkan titik T ke titik R. Nah, kita akan temukan segitiga, yaitu segitiga PRT. Siku-sikunya ada di P ya. Kalau ibu pindahkan dia seperti ini gambarnya. Nih. Ya. Jadi PT tadi adalah 10 cm, kemudian PR yang tadi kita cari tadi di soal pertama tadi ya. Kita sudah dapat angkanya 13. Yang mau kita cari adalah sisi miringnya, yaitu TR. Kita gunakan dalil Pythagoras ya. Jadi kita akan mencari jarak titik P ke titik R itu adalah panjang ruas garis TR. Kita gunakan Pythagoras sehingga didapatlah TR itu adalah akar dari TP kuadrat ditambah TR kuadrat. Tinggal kita masukkan angkanya. Akar 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Akar 13 kuadrat 169. 13 dikuadratkan 169 ditambah 10 dikuadratkan 100 ya. Kalau kalian jumlahkan berarti akar 269. Nah, kalau akarnya tidak bisa kalian sederhanakan, ya kalian biarkan saja, karena akar 269 tidak bisa kita sederhanakan karena angka ini adalah angka bentuk akar ya. Jadi jarak dari titik T ke titik R, titik T ke titik R adalah akar 269 cm. Ini titik T ya, bukan P, salah ketik. Jadi jarak titik T ke titik R adalah akar 269 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, jarak antara titik lagi tapi pada limas ya. Ini soal kita yang ketiga. Ini soalnya diketahui limas segi 4 TPQRS mempunyai alas berbentuk persegi panjang. Ingat, kalau persegi panjang berarti tidak semua sama panjangnya ya. Dengan M sebagai pusat alas dari PQRS. Diketahui PQ panjangnya 8 cm, QR 6 cm, dan tinggi atau TM-nya adalah 12 cm. Pertanyaannya, hitunglah jarak titik P ke titik Q. Jadi gambar limas, ini gambar limas ya. Ini juga harus kalian ketahui bagaimana cara menggambarnya, harus bisa ya. Ini gambar limas segi 4 yang berbentuk persegi panjang. Jadi alasnya ini yang berbentuk persegi panjang. Nih ya. Nah, ini pada pusat alas ada titik M, ini alas. Nanti kalian ketemukan ke sini, dibuat diagonal, titik tengah-tengahnya inilah yang namanya titik M tadi ya.
Nah ini kalian hubungkan, dapatlah ini ya, ini gambarnya. Jadi pada limas tuh ada garis TP, ada garis TS, ada garis TQ, ada garis TR. Alasnya berbentuk persegi panjang, panjangnya 8 ya kan, PQ-nya 8 cm. Kemudian lebarnya atau QR-nya 6 cm. Yang mau kita cari itu jarak antara titik T ke titik Q. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau titik T kita hubungkan ke titik Q, kita akan ketemu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya kita ini ya, titik T ke titik Q. Nih, siku-sikunya adalah waktu kalian hubungkan TM dan Q segitiganya. Nanti siku-sikunya di M. Nah, QM-nya yang kita belum tahu berapa panjangnya, ya. Nah, jadi kita harus cari dulu berapa panjang QM. Nah, panjang QM didapat dari waktu kalian mencari panjang QS. Kalau sudah dapat panjang QS, baru kalian akan ketemu panjang QM karena dia setengah dari QS. Ya, panjang QM itu setengah dari panjang QS. Artinya kita harus cari dulu berapa panjang QS. Kita lihat ya, kita cari panjang QS dulu. Nah, ini ya. Ketika kita ingin mencari berapa panjang QS, kita akan dapat segitiga di sini. Kalau kita hubungkan, segitiganya adalah segitiga QRS. Siku-siku ini di sini siku-sikunya ya, siku-sikunya di R. Siku-sikunya di R karena ini kalau gambar yang sebenarnya bentuknya kan segi 4 ya. Nah, ini kalau ibu pindahkan dia seperti ini. Lihat tuh. Kalau seperti ngelihatnya kan seperti tidak segi 4 ya. Kalau yang sebenarnya ini dia. Jadi ini siku-siku karena ini kan segi 4 sebenarnya tuh. Ya, ini kalau ibu pindah ke sini ya. Jadi siku-sikunya di R. Nah, ini tadi SR kita tadi adalah 8. QR kita adalah 6. Nah, QS-nya adalah sisi miring kita. Gunakan dalil Pythagoras. Kita dapat bahwa QS itu adalah akar QR di kuadrat ditambah RS di kuadrat. Jadi akar 6 di kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar 36 ditambah 64 akar 100. Ya, jadi panjang QS kita adalah 10 cm ya. Nah, QM tadi setengah dari QS. Berarti panjang QM kita setengah dikali 10. Jadi dia 5 cm. Oh. Dari sini kita kembali lagi lihat di sini, mau kita cari tadi ya. Nah, sudah dapat kita tadi panjang QS tadi kan 10 cm. Kita mau mencari jarak titik T ke titik Q, kita harus ambil dari segitiga kita, segitiga TMQ. Nanti siku-sikunya di M. Kalau ibu pindahkan seperti ini ya. Nih. TMQ. TM-nya adalah 12 cm. Nih, MQ kita dapat tadi setengah dari QS tadi, nilainya adalah 5 ya. Tinggal kita mencari berapa panjang atau jarak titik T ke titik Q. Kita gunakan dalil Pythagoras bahwa TQ itu adalah akar TM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadinya akar 144 ditambah 25. Akar 169, akar 169 adalah 13. Jadi jarak antara titik T ke titik Q adalah 13 cm. Kita lanjut ya ke soal kita yang nomor 4. Soal kita yang nomor 4, diketahui 5 segi 4 TABCD alasnya berbentuk persegi. Ingat beda dengan yang tadi ya. Kalau yang kita yang nomor 3 tadi alasnya berbentuk persegi panjang. Ini alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi itu berarti bujur sangkar. Berarti panjang rusuknya sama ya. Nah, panjang rusuk tegaknya 10 cm dan rusuk alasnya 15 cm. Nah, ini gambar limas kita tadi, cuma bedanya alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Ini 10. Jadi di sini tahu namanya rusuk
rusuk alasnya jadi AB itu 10, BC juga 10, CD juga 10, DA juga 10 ya, karena bentuk persegi. Nah, yang namanya rusuk alas tuh ini TA, TD, TB dan TC. Ini 15. Ini sama semua panjangnya ya. Baik itu TA, TB, TC dan TD. Rusuk alasnya 15 cm. Nah, sekarang pertanyaannya, kata dia, jika titik O adalah perpotongan diagonal alas. Nah, ini seperti yang tadi, diagonal alas dipotongkan adalah titik O. Dapatlah di sini titik O. Yang ditanya, hitunglah jarak antara titik T ke titik O. Artinya yang ditanya di sini adalah tinggi limas. Jadi jarak titik T ke titik O ini adalah tinggi limas. Nah, kita gunakan seperti cara kita tadi. Nanti kalau kita ingin mencari jarak titik T ke titik O, ya, berarti kita nanti dapat segitiga siku-sikunya, yaitu TOB. Ini siku-sikunya di O. Nah, tinggal kita mencari berapa panjang OB atau BO ini. Panjang BO atau OB ini adalah setengah dari panjang BD. Nah, kita cari panjang BD. BD ini adalah kalau pada kubus tadi yang semua rusuknya sama, ini anggaplah rusuknya sama seperti pada kubus tadi. BD maupun AC itu namanya diagonal sisi kalau kita tadi pada kubus kan. Rumusnya tadi apa? Kalau kita ingin mencari diagonal sisi atau diagonal bidang, ya rumusnya tadi adalah A akar 2. Nah, A-nya adalah 10. Jadi kalian cukup ingat saja tadi bahwa kalau kita ingin mencari BD, kita gunakan rumus kita tadi ya. Nih, sehingga kita dapatlah BD kita itu adalah 10 akar 2. Ingat rumus diagonal sisi kubus tadi ya, A akar 2. Setelah dapat BD adalah 10 akar 2, berarti OB atau BO nya adalah setengahnya. Nah, ini ya, nanti kita dapat segitiga siku-sikunya, yaitu segitiga TOB, siku-sikunya di O. Nih, rusuk tegaknya tadi atau TB nya adalah 15. Ini jarak titik T ke O nya ini mau yang kita cari ya. Nah, OB itu setengah dari BD ya. Nih, jadi BO atau OB setengah dari BD, setengah dari 10 akar 2 berarti 5 akar 2. Ya, jadi dia 5 akar 2. Sekarang kita akan mencari ruas garis, panjang ruas garis TO atau jarak titik T ke titik O. Ya, jadi kita gunakan dalil Pitagoras. Nah, di sini berbeda. Yang mau kita cari itu adalah sisi yang tegak, atau kalau pada dalil Pitagoras kita kemarin yang Ibu jelaskan terdahulu, berarti Y-nya yang mau kita cari ya. Jadi nanti TO adalah akar yang miringnya adalah TB di kuadrat dikurang OB di kuadrat. Jadi dia dikurang. Kalau yang ditanya sisi miring baru ditambah. Kalau yang ditanya tegak maupun datar harus dikurang rumusnya ya. Tinggal kita masukkan angkanya. TB-nya adalah 15 dikuadratkan dikurang OB-nya 5 akar 2 dikuadrat. 15 kali 15 225 dikurang 5 dikuadratkan 25 akar 2 dikuadratkan 2, jadi 25 dikali 2 50 ya. Jadi dia akar 175. Akar 175 bisa kalian sederhanakan karena 175 kalau dipecah dia angkanya satunya kuadrat sempurna, satunya bukan, berarti angkanya 25 dikali 7 ya. Akar 25 adalah 5, akar 7 dibiarkan dalam bentuk akar. Jadi jarak titik T ke titik O adalah 5 akar 2, 5 akar 7 cm. 5 akar 7 nih ya. Jadi jarak titik T ke titik O adalah 5 akar 7 cm. Tolong nanti diperbaiki nih ya, 5 akar 7 cm. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat juga, kalau pada kubus tadi ingat ya, ini yang ada pada limas juga, catatan atas dulu harus diingat. Unsur-unsur limas segi 4 beraturan dengan alasnya berbentuk persegi. Ini yang berbentuk persegi ya. Dia terdiri dari rusuk tegak yang memiliki panjang yang sama. Apa saja rusuk tegaknya? Yaitu TA, TB, TC, dan TD. Jadi semua rusuk tegaknya sama ukuran atau sama panjangnya. Kemudian dia terdiri dari 4 rusuk alas yang memiliki panjang yang sama, yaitu rusuk alasnya adalah
AB sama dengan BC panjangnya, sama dengan CD panjangnya, sama juga dengan AD. Tapi kalau dia berbentuk balok beda tadi ya. Terus pada limas juga dia punya tinggi. Yang namanya tinggi limas itu adalah TO. Nah, demikianlah anak-anak sekalian materi Ibu kali ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian mengerti dan dapat kalian pahami. Dari hasil penjelasan Ibu tadi, apabila kalian ingin mencari jarak antara titik dengan titik, artinya kalian akan menemukan yang namanya segitiga siku-siku. Ya, untuk mencari salah satu yang ditanya atau jarak antara antar titiknya, kalian gunakanlah dalil Pitagoras. Nanti apa yang telah Ibu berikan ini kalian tetap catat di kertas folio, dimasukkan ke dalam, gabungkan di dalam map kertas yang terdahulu, yang telah kalian tersedia terdahulu. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua, dan kita sama-sama berdoa agar kita dapat belajar tatap muka secara langsung seperti biasa. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, hindari kalau tidak terlalu perlu untuk keluar rumah. Akhir kata Ibu ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.